Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para penonton dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat Al-Kalembang yang saya hormati, alhamdulillah kita telah merasakan indahnya beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Tentunya sekarang kita sedang merasa sedih. Mengapa sedih? Karena kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Lalu apakah sejauh ini, selama ini kita berpuasa, apakah kita sadar bahwasanya kita sedang diuji kesabaran, diuji keikhlasan, serta diuji keistiqomahan dalam beribadah? Oleh karena itu, saya ingin menekankan tentang kesabaran. Sabar itu adalah amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat indah pahalanya, dan paling sulit jika dijalankan. Mengapa paling indah pahalanya? Sebagaimana firman Allah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Di dalam ayat ini kita dapat mengutip dua kata yang definisinya Masya Allah jika kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah yuwafa, berasal dari kalimat al-wafa yang artinya disempurnakan. Lalu apa yang disempurnakan? Yang disempurnakan itu pahala kita, pahala orang-orang yang dapat bersabar dalam menghadapi segala sesuatu. Kemudian apa yang akan kita dapatkan jika kita sudah bersabar? Jika kita sudah bersabar, yang kita dapatkan adalah kata yang kedua, yaitu bighairi hisab, tanpa batas pahalanya. Allah menjanjikan kepada orang yang bisa bersabar pahala tanpa batas. Bisa jadi orang-orang yang bersabar itu langsung masuk surga. Mengapa? Karena tanpa batasnya Allah itu sangat-sangat luas. Allah mudah untuk membolak-balikan hati manusia, yang mana hati manusia itu dari keras menjadi lemah lembut. Itu Allah sangat mudah. Apalagi kalau misalnya dalam ayat ini beranggapan pahalanya tanpa batas, wah Masya Allah. Amalan kesabaran itu pahalanya dijanjikan tanpa batas. Sedangkan amalan-amalan yang lain pahalanya ada jatahnya masing-masing, ada batasnya masing-masing. Sebagaimana contoh ketika kita membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Nah, baca Quran kita tidak mendapatkan 10 kali lipat ganjaran. Tapi kalau misalnya kita bersabar, kita tidak ada batasnya dalam mendapatkan pahala dari Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, lalu apa yang harus kita kelola, yang harus kita bina dalam kesabaran? Setidaknya kita bisa bersabar dalam 3 jenis kesabaran. Yang pertama itu adalah sabar menahan amarah. Ketika ada masalah apapun, kita harus bisa bersabar. Ketika ada masalah sosial, interaksi dengan tetangga, teman, saudara, dan semuanya yang bila menimbulkan sebuah amarah, maka kita harus menahannya. Wal kaziminal ghaiza. Allah mencintai orang-orang yang menahan amarah.
Jenis yang kedua yaitu adalah sabar melawan godaan nafsu. Ketika hari-hari biasa, hawa nafsu kita sudah banyak. Nah, jika kita ditambahkan di bulan suci Ramadan kemarin, tentunya kita menambahkan dua hawa nafsu, yaitu yang pertama menjaga kelaparan dan menjaga kehausan. Kemudian yang ketiga ialah sabar dalam menghadapi cobaan. Tidak satupun manusia di bumi ini, bahkan makhluk hidup di bumi ini, yang tidak mendapatkan cobaan. Cobaan mencari nafkah, cobaan mencari ilmu, dan bahkan cobaan dalam beribadah. Oleh karena itu, jika kita ditemukan oleh Allah sebuah cobaan, maka kita harus bersabar. Karena sejatinya Allah tidak akan membebani hamba-hambanya sesuatu cobaan yang lebih dari kapasitas atau kemampuan hambanya tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Alangkah baiknya kita bersabar dalam sisa-sisa akhir Ramadan tahun ini, dan kemudian kita juga harus bersabar karena telah ditinggalkan oleh bulan Ramadan dan menunggunya di bulan Ramadan tahun depan. Semoga kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, agar kita masih bisa merasakan indahnya bulan Ramadan pada tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.